sore Sobat Bisa Jatim, balik lagi nih ngobrol pintar bareng dokter. Kali ini bareng sama dokter Muji lagi, ya kan? Jangan bosen-bosen ngelihat podcast kita, ngelihat saya ya. enggak loh dok, pasti saya. Dokter punya fans kan kalau di rumah sakit, ya kan? Sama kayak dokter Angel tadi, kayaknya fansnya banyak. Dokter Muji juga bermain sosial media? Enggak sih. Wah, harusnya dokter main dong. Kok maksa saya ya? Enggak, saya enggak terlalu bersosial media. Oke. Enggak apa-apa dok, itu memang kekinian banget sih dok. Tapi itu pilihan ya dok ya? Ya ada sih, tapi saya batasi memang. Oh oke. Ya. Nah kali ini tadi di episode sebelumnya saya bahas tentang pengalaman dokter bagaimana melakukan pendekatan ke masyarakat di Gorontalo. Nah kali ini nih dok, saya ingin tahu sebenarnya dok, ketika PPT, biasanya kan dulu waktu dokter muda itu memang kadang kalau PPT itu nggak pernah di kota-kota besar ya dok, jarang, mesti selalu dibuang di kayak Kalimantan, Sulawesi kayak gitu dok. Nah ketika itu kan dokter kuliah di Surabaya. Betul. Dengan fasilitas yang cukup enak lah, ibaratnya kalau mau kemana-mana itu sudah lengkap, ini jalanan juga nggak jauh kalau mau ke ini. Nah ketika tiba-tiba dapat tugas di Gorontalo, apa yang terfikirkan waktu itu dok? Pada waktu itu sebenarnya bukan pilihan mbak. Oke, pilihan. Kita berhak memilih pada waktu itu. Jadi pada waktu dokter kalau sudah lulus itu diberi hak untuk memilih PTT main pegawai tidak tetap. Jadi itu belum pegawai negeri ya. Setelah itu nanti bisa tes menjadi pegawai negeri atau tidak, atau menjadi lanjutkan karir di swasta atau mandiri, itu terserah. Tapi kewajiban waktu PTT itu wajib berangkatnya, tapi pilihannya bebas. Jadi ada yang di kota pun ada, di Surabaya pun ada, di Jakarta ada. Itu namanya daerah biasa. Pilihan kedua itu daerah terpencil, pilihan ketiga daerah sangat terpencil. Gitu. Jadi sebenarnya pada waktu itu saya pengennya ke Irian justru. Ke Irian, ke Papua. Iya. Tapi berani ya dok ya? Pengen justru. Pengen ya, penasaran ya. Nikmat loh mbak. Iya. Nikmat. Petualangan ke daerah-daerah yang iya, kita yang asing bagi kita. Iya benar. Satu keluar adrenalinnya ya. Kita bisa banyak keluar, gitu, asik aja gitu. Nah tapi orang tua karena ibu saya bapak sudah nggak ada ya, saya kecil, jadi ibu saya jangan jauh-jauh toleh gitu. Itu di Surabaya ya pak orang tua? Orang tua saya di Madiun. Oh Madiun. Jadi di desa mbak. Saya itu asalnya dari desa. Tapi sekarang Madiun udah nggak desa pak. Tapi desa saya tetap desa. Karena sampai sekarang tetap desa, karena memang saya dari Caruban masih jauh. Oh iya pak, kalau Caruban ya iya masih pak, 5 kilo dari Caruban mbak. Tapi sekarang kan Caruban sudah dibelah sama tol ya pak ya. Saya jauh dari tol. dari dulu sampai sekarang tetap desa. Iya. Oke, jadi waktu itu saya akhirnya milih daerah terpencil, bukan terpencil, tapi akhirnya saya pilih Sulawesi Utara. Itu masalah di mananya terserah pemuda. Ya, akhirnya ditempatkan di Gorontalo. Ya, memang daerahnya ini hanya 30 sampai 50 kilo dari kota, tapi perjalanan susah sampai orang-orang seharusnya ini daerah sangat terpencil, bukan terpencil karena medannya sulit. Oke, infrastruktur bangunan jalanan. Jadi jalan tuh masih pada waktu itu tahun 94 sampai 97 ya, jalannya itu memang dibangun mungkin belum lahir kali ya. Sudah, tapi masih umbelan pak. Jadi itu dibangun nggak lama longsor lagi, nggak lama. Jadi memang kondisi tanahnya itu labil juga, dan daerah itu gembur ya pak? Atau enggak? Berbatu gampang longsor. Jadi itu gampang longsor. Jadi kalau di sana daerahnya gersang, jadi begitu hujan langsung deras banjir gitu. Jadi jembatan bisa jadi sekarang jadi, bulan depan belum tentu masih ada. Hah? Jadi jembatan bolak-balik hilang. Mungkin gitu. itu jembatan yang dari bambu itu ya pak? Jembatan permanen. Tapi saking arusnya gede itu jadi sekarang saya besok bisa lewati, kadang-kadang balik lagi sudah nggak ada jembatannya. Wow, kalau hujan deras bisa hilang sampai ke laut gitu. Berarti selama ini kalau saya lihat video-video CSR di Gorontalo yang daerah-daerah itu berarti benar adanya ketika. Benar. Iya. Dan problemnya itu satu, ya mungkin masalah culture ya. Kita beda, jadi terus masalah makanan, seperti satu medannya susah, dan saya tuh di sana menggunakan mobil yang umurnya sudah 11 tahun. Dan mobil saya baca. Itu mobil yang
jadi kayak cerita tersendiri mobil itu Mbak. Jadi kita mobil itu harus bisa menyeberang sungai loh. Menyeberang sungai karena medan saya tuh ada 14 desa tuh memanjang kayak ular gitu. Jadi bukan mengumpul tapi memanjang. Jadi satu desa ke desa lain tuh harus kita lewati satu garis. Jadi satu jembatan putus, sudah putus semua desanya. Ya kita nggak bisa bekerja lagi karena desa kita bekerjanya dari satu desa ke desa. Nah, itu mobil kita paling jelek sak kabupaten. Tapi saya tadi sempat baca pernah sampai mogok ya Pak? Sering sebenarnya. itu sudah biasa. Jadi kalau bilang ini mobil kadang-kadang baik. Bukan kadang-kadang mogok tapi kadang-kadang baik gitu. Karena sering mogok sudah biasa gitu. Jadi apalagi saya nggak bisa bengkel ya. Misalnya ganti ban tok itu. Polos banget Dokter Muji ini. Betulin busi paling banter cuman itu. Kehabisan bensin paling gitu. Kalau sudah nggak itu sudah menyerah sudah. Jadi itu pada saat itu PPT bareng berapa dokter muda tuh Dok? Sebenarnya itu bukan dokter muda lagi Mbak. Dokter muda itu pengertian ini meluruskan persepsi dulu. Dokter muda itu dokter yang belum lulus. Oke. Seumur berapapun umurnya sudah 60 tahun sekali kalau belum lulus jadi dokter muda. Jadi kalau umurnya masih muda tapi sudah lulus sudah kan bukan dokter muda tapi dokter yang masih muda. Oh iya. Ini meluruskan paradigma orang yang nggak tahu tentang kedokteran. Dokter yang masih muda jadi baru lulus di sana terus problemnya lagi ya. Tentang kesehatan masyarakat masih ruwet jadi karena ini cerita yang santai-santai aja. Terus makanan, jadi makanan tuh saya selama di sini kan saya dari Madiun nggak kenal makan ikan pada waktu itu kan sekarang ya. Paling makanan ya kalau di Madiun orang kita kan paling ayam, tempe tahu itu udah biasa. Di sana tiap hari makan ikan. Apalagi ikan model-model tuna gitu ya Pak? Banyak di sana macam ikannya banyak, tapi nggak ada namanya semua ikan besar, ikan kecil, ikan sedang. Di sana nomenklatur tuh masih belum bagus gitu. Ikan besar-besar, ikan kecil-kecil, ekor kuning gitu. Jadi berdasarkan bentuk saja ukurannya gitu. Jadi mana tahu kita itu ikan apa ya Pak? Bosen jadi makan ikan tuh pertama-tama seneng ya, pertama adaptasi dulu. Aduh nggak pernah makan ikan, sekarang harus makan ikan tiap hari lagi. Mau ke kota jauh. Adanya itu ya Pak ya? Itu akhirnya makan ikan. Sayur pun tinggal petik ya Pak? Pun nggak, di sana nggak makan sayur. Wow. Jadi di sana tuh orang nggak suka makan sayur. Sampai saya tuh bikin lomba makan sayur. Saya belajar bikin lodeh saya. Iya. Saya belajar bikin lodeh daun singkong karena pengen bikin lomba. Gitu. Akhirnya saya bikin lomba masak sayur. Kalau di sana paling banter sayur tuh kangkung, itu pun dibuang daunnya. Yang ada tinggal daunnya paling ujungnya kecil-kecil itu sama batangnya diiris-iris. Padahal sumber vitaminnya itu ada di daunnya ya Pak. Itu yang susahnya di mendidik, itu yang agak susah di situ. Nggak bisa membayangkan. Tiap hari makan ikan. Sampai suatu saat itu saya pernah makan itu, pembantu saya ajak ke kota belanja, tak kasih duit belanja ke pasar. Kayak kalap Pak. Kalap saya, pokoknya pengen kalau beli bakso itu di kabupaten cuma satu loh Mbak. Jadi kalau saya ke kabupaten itu pengen makan bakso itu satu tok yang jual. Kalau jual itu nggak tutup ya sudah nggak jadi makan bakso. Itu Gorontalo di kabupatennya itu. Oke Pak. Bayarnya kayak gitu pada waktu itu belum tempat saya. Iya. Itu ke sana akhirnya saya pembantu saya suruh belanja. Wes kamu belanja, tak kasih uang belanja. Balik lagi bawa ikan sama cumi-cumi lagi. Jadi jauh-jauh ke kota 30 kilo ya kan, pinginnya itu belanja tempe tahu, daging ayam ya kan? Belinya ikan sama cumi-cumi lagi. Oke. Karena dia nggak bisa selain itu. Iya, dan merubah itu susah ya Pak. Dia suruh belanja nggak bisa, pilihan lain dia nggak bisa. Bener. Yang salah saya. Kenapa nggak suruh beli ini atau belanja sendiri? Bukan Dokter Muji, bukan dokter yang salah, keadaan yang salah. Akhirnya setelah itu saya bisa belanja sendiri. Keadaan dokter. Itu masih kebiasaan makan ya Dok, yang butuh transisi. Nah, kebiasaan masyarakatnya Dok. Karena kalau Jawa kan biasanya kita kan cenderung kayak toleransi, terus kayak maaf ya. Nah, kalau di sana gimana Dok? Ya itu asik juga ya. Saya itu namanya ada yang dicerita itu ada Ibu Sula. Ibu Sula ke saya itu seperti anak ya. Itu orang yang sangat baik, orang yang sangat polos gitu. Jadi dia itu tahu. Jadi misalkan orang sana tuh sebenarnya nggak kasar sih karena kebiasaan saja. Misalkan menolak sesuatu, misalkan saya tawarin makanan ini, saya tawarin, misalkan saya kasih kue.
Ya itu soalnya bagi orang lain kan iya, mungkin ini kalau meremehkan banget, bagi mereka itu sudah biasa. Iya. Dan suka saya nggak makan itu. Nah, itu Nadanya, ya kayak Makassar tuh dok. Iya, benar-benar. Itu bagi saya sih nggak problem karena itu 1-2 hari. Oh gini memang karakternya gitu. Jadi yang ya kalau kita pengalaman dulu di puskesmas itu yang satu ya medan yang berat. Jadi mobil saya jelek, itu harus dari desa ke desa tuh sering harus berenang mobil saya. Karena jembatan rusak tadi harus dari bawah dan suatu saat pernah dan berlumpur jalannya ya. Keluar dari sungai itu kan lumpur, nggak langsung ke jalan raya lagi tuh harus melewati lumpur. Itu sampai ditarik mobil lain nggak bisa. Akhirnya yang narik apa gerobak, gerobak sapi itu loh, yang bisa narik sapi bawa gerobak, yang bawa kelapa, itu saat kita ikat di situ, ditarik sapi ternyata kuat sapi itu. Oke. Iya. Gitu. Terus apa lagi ya kalau kita puskesmas yang lagi itu kita asiknya kalau kita ke posyandu. Dan posyandu itu selalu pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman menyenangkan itu ya itu kita dari desa ke desa nanti nginep di penduduk dan itu yang Tante Sula itu yang menyenangkan. Itu kalau kita kadang udah lapar tapi tuan rumah belum menyajikan makanan, kita beli juga nggak ada tempat makan gitu. Itu satu hal yang problem apa ya? Kadang-kadang itu disajikan kalau mereka kan sangat orang yang sangat tergantung pada laut. Kalau lagi musim ombak, kalau musim ikan ya ikannya banyak, tapi kalau musim ombak nggak bisa makan. Di sana itu laut sungai ya dok ya? Laut ya? Laut Oke. Terus itu kalau pas nggak ada gitu paling ada Indomie dan Indomie sesuai petunjuk direndam pakai air panas, terus pakai telur rebus. Ini makanan apa? Mie gemes tadi sana. Disangkain dia tuh mie gemes kali ya dok. Mie direndam pakai air panas itu jadi kan mekar. Jadi bukan digodok ya? Bukan tapi mekar itu ternyata sering di mana-mana saya sering dapat sajian kayak gitu dikasih telur rebus sudah. Jadi makan kayak gitu. Sedih ya. Nah, terus yang lucu itu Ibu Sula itu kalau sudah pas lapar terus tuan rumah belum menyajikan dia kan selalu bawa anaknya paling kecil dicubit anaknya biar nangis terus ditanyain kenapa nangis so lapar minta makan padahal enggak padahal dia kita jadi anaknya itu kayak dibuat pancingan ya supaya dapat makanan ya dok ya. Dan itu dokter di sana berapa tahun dok? 3 tahun. Maaf dokter tadi ada kesalahan teknis. Gak apa-apa ya, kita lanjut dokter. Gak apa-apa. Satu cerita dari dokter Muji di satu kota ini di Indonesia. Ada cerita lagi nggak dok setelah dari Gorontalo? Terus dokter hijrah ke kota mana lagi? Setelah dari Gorontalo saya balik ke Jawa. Saya terus setahun jadi dokter UGD, yaitu Rumah Sakit Umum Sidoarjo dan Delta Surya waktu itu. Terus setelah setahun di UGD saya ambil spesialisasi anestesi. Setelah lulus dari anestesi tahun 2004 saya ke Aceh. Tahun 2000-an ya ini. Kalau tadi kan 90-an ya dok. Benar. 10 tahun kemudian. Iya benar. Tapi pada saat itu 2004 itu Aceh lagi panas-panasnya ya dok. Iya betul. Kita memang waktu itu ke sana sedang ada press program karena ada GAM ya daerah ini daerah khusus. Jadi sebenarnya itu saya ke sana ya sebenarnya saya waktu itu kan penerima beasiswa ya di rumah sakit juga. Saya sebenarnya kan penerima beasiswa dari Depkes. Waktu itu saya masuk ke anestesi itu kan swadana dia sendiri tapi baru semester 1 waktu itu saya baru nikah duit sangu dari Gorontalo tinggal dikit. Iya. Dikit terus cukup anak muda banget lah pokoknya dok ya. Anak muda banget. Saya baru nikah terus baru terus akhirnya karena baru selesai pendidikan kan punya tabungan dikit saya belikan mobil. Karena kan cita-cita ketika dari sekolah kan sudah motor nggak punya ya. Sudah motor aja nggak punya akhirnya bisa pengen beli mobil, mau bisa mobil bekas sudah 10 tahun itu. Tapi kan fungsinya dong. Iya benar. Terus pengen tak jual untuk pendidikan. Ternyata alhamdulillah saya semester 1 itu ada penawaran dari Depkes untuk beasiswa ditempatkan di daerah terpencil. Akhirnya saya milih di Kalimantan Tengah. Tahun itu saya milih Kalimantan Tengah nanti pendidikan selama N. Jadi itu harus diganti selama N minimal selama N di Kalimantan Tengah. Atau mengembalikan Kalimantan Tengah belum tahu, pokoknya provinsi. Iya masih provinsinya ya. Iya, masih provinsinya. Kalau enggak nanti harus paling tidak pengabdian setahun dan mengembalikan 20 kali beasiswa yang kita terima. Wih,
Wakeh Mbak. Wakeh itu dok ya. Wakeh. Kayak kita itu ibaratnya penalti ya dok ya. Ya pokoknya waktu Bener, itu bener, kalau bener. saya hitung itu hampir 600-700 juta. Oh, anjir. Tahun sekian loh Mbak. Iya dok, bener dok. Iya. Penalti 2 bulan aja itu cukup ngos-ngosan ya saya Iya. dulu dok, apalagi ini 20 kali penalti ya. Iya, terus akhirnya Iya. saya ke Depkes itu kebetulan di Boskus ada program, crash program di Aceh, waktu itu ada GAM ya. Itu saya milih di sana. Jadi kalau di Aceh itu setahun, di Kalimantan Tengah atau di daerah lain itu setara 3 bulan. Oh. Jadi 3 bulan di Aceh setara setahun di tempat lain. Iya. Dan enaknya lagi setiap 3 bulan kita bisa memperpanjang atau enggak. Kalau kita cocok memperpanjang lagi, nanti sudah dikasih uang transport pulang balik. Nah di situ jadi saya pilih di Aceh. Waktu itu saya sempat 2 kali 3 bulan di Melapo. Oh Melapo ya. itu Cukup kota lah ya dok ya Melapo. cukup kota. Dan kalau di anestesi, kalau kita dokter spesialis kan masih tempatnya di kota ya. Iya Terus benar. itu, Kecuali dokter yang awal ya dok ya. ya. Iya yang umum ya dok ya. Ya. Itu terus tahun berikutnya itu di Lok Sumawe. Nah, Lok ya. Sumawe itu pas tsunami. Oh tsunami Aceh. Betul, saya pas Benar-benar tsunami, jadi ngalami tsunami 2004 ya. Desember Benar. 26 Desember itu. Itu pada saat tsunami itu dokter ada di sana. Nah, itu cerita ya mukjizat semuanya ya. Iya. Semuanya itu miracle-nya Allah itu kalau kita bikin miracle gampang-gampang aja. Saya tuh sebenarnya pengen setelah dari Melapo 2 kali, saya tuh pengen ke Banda Aceh. Pengen lebih kota gitu loh. Iya, pengen golek duit titik gitu. Iya, benar. Di Melapo tuh enggak bisa golek duit kan. Terus dapat dari Depkes dapatnya itu pengen ke kota ben iso nyeper golek duit. Benar dokter, Ternyata benar. di Banda Acehnya penuh. Akhirnya saya ditempatkan di Lok Sumawe. Ya, di Lok Sumawe tanggal 25 di Desember sama 26 Desember kan libur ya. Natal. Benar. Libur Natal. Saya pada tanggal 24 saya ke Medan. Oke. 24 saya ke Medan, saya ke rumah kakak. Iya. Saya 26 Desember balik ke Aceh, balik ke Lok Sumawe. Pada saat itu. Pada saat itu, lah saya sedang mandi waktu itu Mbak. Sedang mandi di Medan untuk kembali ke Aceh naik bis. Ya karena ngirit tadi duit Dekat juga ya, kan ya dok, lumayan. Cuma 8 jam. 8, iya kayak sini Banyuwangi dok. Iya, pokoknya Iya, sini Jakarta Banyuwangi. Surabaya naik bis. Iya ya. benar. Ya itu 8 jam. Saya tuh karena pengen ngirit ya nggak naik pesawat, naik bis. Akhirnya saya mandi itu berangkat itu gempa. Sampai saya kan air di kamar mandi itu kocek. Saya ingat lari pakai anduk toh keluar dari kamar mandi. Berarti guncangannya memang sampai Medan itu ya? Sampai Medan. Ya Gila, kencang gila. sekali. Akhirnya Iya, saya iya. balik naik bis. Naik bis sudah di perjalanan sampai masuk Langsa. Langsa itu perbatasan antara Aceh daerah Kabupaten Aceh pertama yang berbatasan dengan Medan ya. Iya. Kok banyak pengungsi gitu. Banyak pengungsi. Saya pikir ini GAM, perang dengan GAM Iya, gitu. pada Saya saat kan itu ya karena takut gencar ya, Dok, Yang kita takutkan benar. kan selama ini kan GAM ya. GAM, ya. Padahal orang GAM ternyata baik-baik. Bener. Ternyata baik-baik. Pendekatannya Iya. yang kurang Iya, ini mungkin iya. dok ya. Terus akhirnya? Masalah politik lain ya kita Iya, nggak tahu benar, ya. kita nggak ngerti. Kita jadi sampai di Langsa itu ternyata banyak pengungsi. Kok kenapa kok banyak pengungsi? Orang-orang cerita pakai bahasa Aceh nggak ngerti aku. Itu masih Di perbatasan dalam Medan, bis, Medan Aceh. sudah benar. masuk pertama kota Aceh. Terus kok ada yang meninggal? Iya. Loh, kok ada sampai meninggal? Apa perang serius Iya, ini iya, gitu? iya. Ternyata itu banjir. Terus Oke. banjir, ternyata orang cerita banjir. Banjir air laut habis. Banjir karena laut habis. Nggak bisa mikir saya waktu itu. Akhirnya wes perjalanan lanjut aja loh. Kok semakin banyak ya orang pengungsi? Iya, Kok ketakutan. mayatnya semakin banyak juga gitu. Yang meninggal kok semakin banyak. Itu sepanjang perjalanan di bis loh. Iya, Bis padahal masih itu bisa jalan. jaraknya masih berapa sudah mulai Aceh. jam lagi tuh dok Ya kalau mungkin ke? sekitar 3-4 jam lagi sampai Oke. 2-3 jam lagi sampai tempat saya. Akhirnya sampai di Lok Sumawe. Saya kan tinggal di rumah sakit, komplek rumah sakit ya. Kita dikasih asrama di sana, dikasih mes begitu. Kita berempat di sana. Itu sampai di sana ternyata mayat tuh ratusan ribuan mungkin mayat itu. Akhirnya saat itu saya mulai situ saya melepaskan diri saya sebagai dokter anestesi, tidak boleh egois. Saya sebagai dokter emergensi. Jadi bekerja di rumah sakit menghandle banyak hal, mulai dari mengontak Surabaya, bagaimana memberi informasi ke Surabaya. Waktu itu untung saya masih bisa telepon, jadi sudah ada HP pada waktu itu ya. Itu sudah telepon ke Prof Edi, ke Dokter Rita, banyak orang-orang senior di Surabaya. Saya kasih tahu, akhirnya mereka memberikan bantuan yang ke Lok Sumawe pada Iya, pertama benar. kali.
waktu itu Banda Aceh masih tutup. Jadi masih belum terliput, karena terliput pertama kali Lok Sumawe pada waktu itu, jadi banyak sekali datangan ini. Jadi memang banyak sekali cerita di Aceh itu. Di setiap daerah tuh ceritanya beda-beda. Iya. Romansanya berbeda-beda. Gimana saya bersahabat dengan anggota GAM. Oke. Itu asik sekali. Itu kayaknya mengerikan itu. Ternyata Bukan mengerikan ya, dalam gitu artian loh. memang kan pada saat itu memang Aceh sedang lagi Konflik. gencar-gencarnya konflik kan. Iya benar Pak. Saya tuh nggak tahu kalau di anggota ya. Akhirnya ada yang mengingat itu anggota loh. Terus akhirnya saya secara mau nyoba menanyakan orang itu. Iya. Kalau ada yang mengganggu Pak Dokter, saya tamengnya. Siapapun dia. Dan itu ternyata sampai sekarang masih baik. Terakhir mungkin beberapa tahun sudah masih baik. Kadang-kadang, Pak, ayo gaji pulsa dong saya. Gitu. Itu bukan apa ya, guyonan gitu. Iya. Jadi masih sampai sekarang hubungan ternyata baik. Baik. Ya kalau kita sebenarnya kalau lepas dari unsur-unsur ya apa kita sesama manusia itu sebenarnya semuanya baik orang tua. Tapi pada akhirnya gimana Pak? Ketika waktu itu dokter kan melakukan perjalanan dengan kondisi tsunami waktu itu. Akhirnya jalan ini pada waktu itu nggak apa-apa sih, karena kebetulan di perjalanan dari Medan ke Banda Aceh ke Lok Sumawe itu jalan nggak masalah. Yang kena masalah kan yang dekat pantai aja. Iya. Yang di garis-garis pantai berapa kilo dari pantai, yang dekat-dekat jalan nggak. Kebetulan yang paling parah kan waktu itu Banda Aceh sama Melampuh yang di ujungnya Pulau Aceh, Pulau Sumatera itu kan. Jadi dari 3 penjuru kena dia pada waktu itu. Tapi ya pengalaman dari itu akhirnya saya menikmati menikmati perjalanan ke daerah bencana. Jadi saya ke Jogja pada waktu gempa ya. Berapa ya? 7 hari mungkin di sana. Saya ke Lombok, saya ke Palu, saya ke NTT. Jadi cuma ada bencana sampai direktur saya kalau ada bencana, kamu nggak berangkat. Kalau berarti saya ini Pak, kalau dulu itu ada, kalau di kantor itu ngomongnya reporter spesialis bencana. Iya. Kalau ini dokter spesialis bencana. Asik ya, memang. Tapi memang itu bikin pengalaman yang tak terlupakan. Betul, ya Pak ya. Masing-masing bencana, masing-masing ini punya cerita yang berbeda. Iya benar. Seharusnya itu juga buku tersendiri bisa juga. Harusnya dokter bikin buku dengan judul cerita-cerita pengalamannya dokter selama menjadi dokter diperbantukan di tempat-tempat bencana. Sampai sekarang kayak di Lombok itu masih nanti rencana habis Lebaran saya kesana lagi. Wah, karena hubungan sudah menarik. Masih terjalin. Iya. Sudah jadi keluarga saya gitu. Satu ada pondok pesantren di situ. Tetap itu sudah hancur lebur pada waktu itu. Cuma anak-anaknya kalau pulang dia nggak ada yang dimakan. Iya. Percuma. Jadi dengan apapun yang ada di pondok ini sehingga dimakan apa adanya. Karena sama-sama di rumah. Akhirnya dari situ inilah. Ternyata dengan begitu saya tuh gampang menikmati hidup. Iya. Berarti Dokter Muji ini salah satu dokter yang benar-benar dekat dengan masyarakat, dekat dengan pasiennya. Terbukti sabar banget Dokter Muji ini. Sabar. Belum tentu loh. Seumpama ada orang kalau emosionalnya meletup-letup kan belum tentu jiwa sosialnya keluar juga, Dok. Bener kan, Dok? Gak selalu loh Mbak. Saya itu orang yang meletup loh. Mudi ya Dok ya. Mudi. Saya itu kalau pas lagi kalau memang itu prinsip ya, misalkan dengan perawat saya tentang ada sesuatu harus tegas gitu kan loh. Beda dong. Keluarga juga ketika harus tegas. Gak boleh melenceng dari pakemnya. Oke. Dokter saya makasih banget ya udah diceritain pengalamannya sebagai spesialis dokter bencana. Menggo ya. Iya. Tapi itu bisa diceritakan kan Dok, pengalaman ke. Iya. Saya tunggu next bukunya ya Dok kalau mau menulis soal cerita-ceritanya ke negara-negara bencana, kota-kota yang terdampak itu tadi Dok. Oke. Ya, Dok jangan kapok ya nanti diundang ke sini lagi. Terima kasih sharingnya. Sama-sama. Jangan lupa kalian tetap saksikan beritajatim.com di podcast. Kalian juga subscribe Berita Jatim TV, like, komen, dan share. Sampai jumpa.